Yang belum sabar, boleh Bu kita naik satu kali eskalator, banyak sofa di situ.
tepatnya lantai 9 Tower Madinah. Ada orang Bu? Yes. Selanjutnya Bapak Cahyo. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang sampai saat ini Bapak Ibu nikmat-nikmatnya masih terus kita nikmati dengan diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan, terlebih-lebihnya nikmat iman, Islam dan ihsan. Lewat Masjid Qiblatain dan juga Jami'ul Khandaq atau Perang Khandaq, lalu kita akan menuju ke hotel kami untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk sholat Jumat saya sampaikan kepada ibu-ibu, apakah boleh untuk sholat Jumat Ustaz? Jawabannya boleh Bapak Ibu, sesuai yang tercantum di dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang kedua. Dijelaskan Bapak Ibu, bagi perempuan yang ikut untuk sholat Jumat. Jadi kalau di sini boleh ya, di Indonesia pun sebenarnya boleh, tapi jarang dibuat orang di masjid. Kalau bapak-bapak bagaimana Ustaz sholat Jumat? Wajib, sama seperti di Indonesia Bapak. Nah jadi itulah untuk mengenai sholat Jumat. Langsung saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang akan kita kunjungi ini adalah Masjid Quba. Kenapa kita harus ke Masjid Quba Ustaz? Apa fadilah keutamaan Masjid Quba? Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali umrah, maka Bapak Ibu apa yang disampaikan Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba'in wa shalla fihi rak'atain kana lahu ka'ajril ada wudu'nya, lalu kemudian dia mendatangi Masjid Quba. Setelah itu dia melaksanakan sholat di dalamnya 2 rakaat, maka dia mendapat pahala seperti orang yang melaksanakan umrah. Bayangkan Bapak Ibu, kita belum ke Makkah, belum tawaf, belum. Pada ini Jumat pun Bapak Ibu luar biasa kefadilah hari Jumat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi insya Allah untuk pagi ini Bapak Ibu yang paling utama adalah kita sholat sunnah. Nanti sholat sunnah apa itu Ustaz? Terserah Bapak Ibu, boleh karena sekarang sudah matahari naik. Sholat duha sudah boleh Bapak Ibu ya, sholat duha ataupun ditambah dengan sholat sunnah wudhu. Bapak Ibu pernah sholat sunnah wudhu? Sudah, alhamdulillah ya. Yang belum silahkan nanti sholat sunnah wudhu. Bagaimana Ustaz tata caranya? Sholat sunnah wudhu itu dilakukan setelah kita berwudhu. Rasulullah Bapak Ibu pernah memanggil Bilal ibn Rabah. Ya Bilal, wahai Bilal, apa amalanmu sehingga saya mendengarkan suara bunyi terompah sandalmu berjalan di dalam surga? Apa amalan yang engkau lakukan Bilal? Kenapa saya mendengarkan suara bunyi terompah sandalmu berjalan di surga? Maka Bilal pun menjawab, ya Rasulullah, saya tidak punya amalan Islam. Kemudian dia setelah selesai berwudhu, saya melaksanakan sholat sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bilal bin Rabah ini Bapak Ibu, ini mohon maaf, kita insya Allah Bapak Ibu kita akan olahraga kepala dulu, kiri kanan nanti Bapak Ibu ya. Ada yang bersejarah, nah, maka kita tengok ke kiri atau ke kanan. Bilal ibn Rabah ini Bapak Ibu salah seorang ataupun sahabat terdekatnya Rasulullah setelah Khulafaur Rasyidin. Bahkan Bapak Ibu, Bilal ini sebagai muadzin di zaman Rasulullah, sebagai tukang azan Rasulullah Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu Rasulullah wafat, meninggal, di saat itu pula lah Bapak Ibu kesedihan Bilal tidak lagi. Hadal jabah di malam terjun. Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama engkau tidak berkunjung kepada mana kerinduanmu Bilal? Mana kerinduanmu Bilal? Berbulan-bulan engkau tinggalkan aku di kota Madinah. Keraskah sudah hatimu Bilal? Terbangun Bilal Bapak Ibu melihat mimpi. Kalau sudah bermimpi dengan Rasulullah, maka itu betul.
Oke, 1, 2, dilambai-lambai ke sini Bapak Ibu ya, pandangan ke sini. Oke. Mau masuk YouTube ini soalnya. Perintah dari Allah itu kepada Nabi Musa dengan Harun dan saudara di Mesir yang membangun rumah itu dalam surah Al-Mulk. Karena supaya tidak kehujanan, kemudian untuk tempat ibadah menghadap kiblat kami aman dan tenang. Dengan kita ini ingin rumah kita saingan ya mewah. Karena apa? Karena semuanya itu adalah nikmat Allah. Kalau nikmat Allah yang telah diberikan ke kita, berarti niatnya kita harus dasar. Contoh saja di masjid kita yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya masjid diberikan dasarnya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada orang yang melakukan sholat, yang bersih, yang suci, masuk ke dalamnya tempat sholat, melakukan sholat. Sungguhnya Allah itu senang orang yang bersuci. Allahu yuhibbul mutatahhirin. Jadi rumah, pendidikan, masjid itu tempat ibadah. Niat dan tempat ibadah semua. Seperti itu. Maka kalau dasarnya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan merokah, akan terus diisi dengan ibadah di rumah. Yakin rumah itu kan ada itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hiasi rumah dengan zikir, hiasi rumah dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa rumah diisi dengan baca Al-Quran, setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh, tempat dengan apa namanya sholat dan sholatnya berkandungan dan juga jadi pada berdoa kita Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakah. Ya Allah, berikan kami rezeki halal dan barakah. Ya,
halal, baik dan barokah. Karena kalau rizki halal dan barokah ini Bapak dan Ibu sekalian selalu mengantar kebaikan. Selalu kita singkat kebaikan sebaliknya kalau rizki tidak halal. Kita harus bertingkat ya, itu nikmat yang diberikan oleh Allah untuk ibadah kita kepada Allah. Kalau kita tidak bersyukur, maka pasti siksa Allah. Dan sekarang lagi bertakut, walaupun keharus tidak ada tidak. Sehingga kalau tidak bersyukur, kalau tidak bersyukur dengan nikmat yang telah makan 7 biji kurma Nabi kurma dua, insya Allah akan terhindar dari racun dan sihir, insya Allah. Lezakan bagi rezeki. Kurma Nabi di perkebunan halal ini. Oh, mantap. Ajwa terlagi marhaba fadal. Salah satu bukit Tabuya yang ada di kota Madinah ini, di antara sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi Tabuya yang berbicara mengenai Gunung Uhud ini, yaitu Nabi pernah bersabda para jamaah, barang siapa yang ingin melihat salah satu bukit yang ada di surga, maka lihatlah bukit Uhud. Ya. Artinya para jamaah, tafsiran para ulama menyatakan nanti saat kiamat bukit Uhud ini akan diambil dan diletakkan menjadi salah satu bukit-bukit yang ada di surga. Di bawah kaki bukit Uhud itulah pernah terjadi salah satu peperangan besar para jamaah antara muslimin dengan kafir Quraisy, yaitu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Karena perang ini terjadi sebagai bentuk balas dendam dari kafir Quraisy setelah peristiwa perang Badar. Dapatkan dari golongan yang paling mereka benci, yaitu muslimin. Kekalahannya sangat telak juga pada waktu itu Tabuya. 70 orang tewas, termasuk 12 perwira tingginya dari bangsa Quraisy, ya. Dan 70 orang ditawan. Ya, ditawan pada waktu itu. Maka para jamaah mereka 1 tahun kemudian mengadakan misi balas dendam. Dikumpulkanlah pasukan-pasukan terbaiknya sehingga mereka berhasil mengumpulkan 3.000 pasukan atau 3 kali lipat daripada peristiwa perang Badar. Waktu itu para jamaah ada salah satu keluarga Nabi yang belum hijrah, namanya Sayyidina Abbas. Maka Sayyidina Abbas ini langsung
mengirim orang suruhan untuk menyampaikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah sini. Karena ini orang khusus, Pak Buya, orang khusus yang biasanya dari Mekah menuju Madinah ditempuh dalam kurun waktu 1 minggu. Orang itu bisa sampai di sini pada 3 hari saja. Ya, 3 hari saja, dan kebetulan orang itu sampai di sini pada hari Sabtu. Saat itu Nabi sedang berada di Kubah. Ya, disampaikan informasinya secara detail, ya. Ya, lawan ada 3.000 dengan perlengkapan perang yang sangat lengkap, ya. Maka Nabi Muhammad SAW langsung mengadakan rapat darurat dengan para sahabat, ya. Singkat cerita, diputuskanlah para jamaah bahwa muslimin akan bertahan dengan konsep perang kota, ya, dengan konsep perang kota, ya. Sampai kemudian Pak Buya, persiapan makin mepet, ya, pihak musuh sudah mendekat, ada perubahan. Dan muslimin tentu mengambil harta rampasan perang. Kalau para jamaah penasaran kenapa sih pada perang-perang zaman dulu itu ada harta rampasan perang segala, ya. Yaitu karena mereka tidak mempunyai motivasi yang cukup, Pak Buya. Mereka tidak mempunyai motivasi yang cukup sehingga para jamaah komandan perangnya biasanya memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa harta-harta pemenang tidak ada yang kalah. Ya, masalah jumlah korban kan tidak menjadi patokan dari siapa yang menang. Selain itu perkembangan lambaikan tangannya. Taming dari sebelah kanan karena tempat terang pemanah di sana. Itu ada Nabi kita yang membuat jasa para juada itu terangkat semua, dan karena mereka juada jasanya masih pada utuh punya dunia. Tidak ada yang kenal kan? Ayo dimulai dari sekarang, waktu tinggal 4 menit 30 detik. Satu dua. Ada yelelnya rupanya, Pak. Ada yelel. Siapa kita? Bananan. Sudah ya.
kalian tahu betapa besarnya pahala membangun kedua masjid itu, maka biayanya mereka kuasai juga. Ya. Mereka yang biayai dan orang lain tidak boleh nyumbang. Ya. Yang boleh diwakafkan oleh para jamaah di kedua masjid itu hanya dua tadi ya. Yang pertama kursi lipat itu, ya. Yang kedua adalah Al-Quran. Ya. Dan Al-Qurannya itu pun tidak sembarangan tadi ya, tidak sembarangan. Mereka juga menetapkan kriterianya, ya. Yaitu harus dari pabrikan Najapahat. Dan yang terbaru, berjaga untuk mencegah mereka lebih terang. Masjid yang putih kudah tempat Nabi mengomando pasukan. Di belakang yang atas itu tempat Sayyidina Salman Al-Farisi mengomando pasukan.